Iris sedang bersiap-siap untuk hari kerja lainnya. Siap untuk membersihkan sebuah apartemen. Dia tidak punya ide bahwa penghuni akan berada di rumah hari itu, apalagi dia akan menerima proposal yang tidak biasa dari pemuda itu. Dia akan bertemu dengan teman-teman sekolah lamanya dan ingin Iris menemaninya. Namun, yang tidak Iris harapkan adalah motivasi sebenarnya di balik undangan ini, dan pertemuan ini akan mengungkap rahasia-rahasia yang mengejutkan dan menarik. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Iris adalah seorang wanita muda yang tekun yang menemukan cara unik untuk mendukung keluarganya. Dia mendedikasikan dirinya untuk membersihkan rumah. Pelanggannya sebagian besar berkembang melalui rekomendasi dari pelanggan yang puas yang merujuknya kepada teman dan kenalan yang membutuhkan bantuan sesekali untuk merawat rumah mereka. Kehidupan Iris ditandai dengan tantangan sejak usia dini. Dia menghadapi kehamilan dini, yang menyebabkan ketegangan yang signifikan dengan orang tuanya. Namun dengan Camille, putri cantiknya, sebagai sumber inspirasi tanpa akhirnya, Iris menemukan kekuatan untuk mengubah keadaan. Ketika Camille baru berusia 6 bulan, Iris memutuskan sudah waktunya untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan konvensional karena tanggung jawabnya untuk merawat putrinya, Iris memutuskan untuk memulai usaha pembersihan rumah. Dengan cepat, daftar kliennya mulai bertambah, berkat dedikasi dan kerja kerasnya yang luar biasa. Aspek yang paling memuaskan dari fase baru dalam hidupnya ini adalah fleksibilitas yang ia peroleh. Fleksibilitas ini memungkinkan Iris untuk menyeimbangkan jadwalnya antara bekerja dan merawat putrinya, Camille, dengan penuh kasih, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keduanya. Hari baru dimulai, dan Iris bersiap-siap untuk hari kerja yang keras lainnya. Hari ini, ia memiliki tugas untuk membersihkan sebuah apartemen. Ini adalah pertama kalinya ia bekerja di tempat tinggal tersebut. Biasanya, para kliennya sangat mempercayai kompetensinya sehingga mereka akan mempersilahkan dia masuk ke apartemen atau meninggalkan kunci di lokasi strategis. Kebanyakan kliennya adalah orang yang sangat sibuk yang menghabiskan seluruh hari terbenam dalam aktivitas profesional mereka. Ini menyebabkan situasi di mana Iris jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kliennya secara pribadi. Dinamika kepercayaan ini memungkinkannya untuk bekerja secara diam-diam, memastikan kebersihan dan kerapian di ruang-ruang sementara kliennya tetap menjalani jadwal sibuk mereka. Rutinitas pagi Iris dimulai dengan kunjungan ke kamar putri tercintanya Camille, yang sekarang berusia 4 tahun. Rencananya adalah mengantar si kecil ke sekolah sebelum menuju ke apartemen di mana dia akan melakukan pembersihan hari itu. Namun, sesuatu langsung menarik perhatiannya. Camille sedang tidak enak badan. Gadis itu memiliki gejala demam dan sesekali batuk. Iris, yang selalu siap, memiliki obat yang biasanya bekerja dengan baik dalam kasus serupa. Jelas bahwa putrinya tidak dalam kondisi untuk pergi ke sekolah hari itu. Namun, sebagai ibu yang berdedikasi dan profesional yang komit, Iris tidak bisa melewatkan tanggung jawab sehari-harinya. Dengan hati-hati, dia memberikan obat pada Camille, memastikan dia merasa senyaman mungkin. Kemudian, dia membuat keputusan yang sulit namun perlu. Dalam situasi luar biasa, Iris memutuskan untuk membawa Camille bersamanya ke tempat kerja. Ini adalah langkah yang belum pernah ia ambil sebelumnya, tetapi mengingat keadaan, itu adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan dia tidak gagal memenuhi komitmennya kepada klien. Setelah tiba di apartemen, Iris memperhatikan bahwa kunci tidak berada di tempat yang disepakati dengan klien. Menghadapi situasi tak terduga ini, ia memutuskan untuk menekan bel apartemen. Yang mengejutkannya, seorang pria muda muncul dari dalam dengan senyuman ramah. "Kamu pasti Iris, kan?" kata pria muda itu. "Aku Nathan. Aku akhirnya harus bekerja dari rumah hari ini, tapi silakan lanjutkan dengan pembersihan." "Selamat pagi, Pak Nathan. Saya benar-benar tidak berharap menemukan Anda di rumah. Maaf,
Tapi saya harus membawa putri saya bersama saya. Saya janji dia tidak akan mengganggu, kata Iris, merasa sedikit malu dengan situasinya. Nathan, dengan senyum hangat, menjawab, tidak perlu memanggilku, Pak. Cukup Nathan saja. Dan untuk putri Anda, tidak masalah sama sekali. Jika Anda mau, Anda bisa menyalakan film untuknya di TV. Kebaikan dan pengertian Nathan membuat Iris terkejut dengan senang hati. Selama pagi itu, dia melakukan yang terbaik untuk berhati-hati dan diam saat melakukan pekerjaannya. Mengetahui bahwa pemilik apartemen itu sedang fokus pada tugas-tugas kerjanya. Sudah hampir waktu makan siang saat Iris masih sibuk menyelesaikan pembersihan. Pada saat itulah Nathan keluar dari ruangan tempat dia berada. Iris, saya akan makan siang. Apakah kamu dan putrimu ingin bergabung denganku? Iris tidak terbiasa menerima begitu banyak perhatian dari seorang klien, tetapi dia juga tidak ingin mengambil keuntungan dari kebaikan Nathan, karena dia sudah begitu baik mengizinkan putrinya menginap di sana. Terima kasih banyak, Pak Nathan, katanya dengan rasa syukur, tetapi saya hampir selesai, dan kemudian saya perlu pulang agar putri saya bisa beristirahat sedikit. Nathan bersikeras, sambil tersenyum, saya sudah memberitahu kamu bahwa kamu tidak perlu memanggil saya Tuan. Lagi pula, saya tidak setua itu. Baiklah, saya harap putri kamu segera sembuh. Terima kasih atas pelayanan kamu, dan ini pembayarannya. Pertemuan dengan penghuni apartemen itu meninggalkan kesan mendalam pada Iris. Dia biasa berurusan dengan klien yang jauh dan hubungan bisnis yang dingin, dan perlakuan dengan kesejajaran dan empati menyentuh hatinya dengan dalam. Ini bahkan lebih berarti karena sejarah hidup yang menantang yang membawanya ke momen ini. Iris bertemu dengan Victor, ayah dari Camille, di sebuah pesta. Dia dan teman-temannya masih muda, baru mencapai usia dewasa, dan bersemangat untuk merayakan dan bersenang-senang. Dalam suasana pesta itulah Iris bertemu dengan Victor, seorang pria yang sedikit lebih tua, yang pesonanya akhirnya memikat Iris yang polos. Selama beberapa bulan, mereka bertemu, tetapi Victor tidak pernah menunjukkan minat dalam hubungan serius dengan Iris, sementara wanita muda itu terbuai dengan emosi penuh gairah. Victor menjaga jarak ketika berhubungan dengan keterlibatan keluarga, menghindari komitmen apapun. Dia tidak pernah memperkenalkan Iris kepada keluarganya sendiri, dan ketika mengetahui tentang kehamilannya, reaksinya adalah menghilang tanpa jejak. Biasanya, para kliennya sangat mempercayai kompetensinya sehingga mereka akan mempersilahkan dia masuk ke apartemen atau meninggalkan kunci di lokasi strategis. Kebanyakan kliennya adalah orang yang sangat sibuk yang menghabiskan seluruh hari terbenam dalam aktivitas profesional mereka. Ini menyebabkan situasi di mana Iris jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kliennya secara pribadi. Dinamika kepercayaan ini memungkinkannya untuk bekerja secara diam-diam, memastikan kebersihan dan kerapian di ruang-ruang sementara kliennya tetap menjalani jadwal sibuk mereka. Rutinitas pagi Iris dimulai dengan kunjungan ke kamar putri tercintanya Camille, yang sekarang berusia 4 tahun. Rencananya adalah mengantar si kecil ke sekolah sebelum menuju ke apartemen di mana dia akan melakukan pembersihan hari itu. Namun, sesuatu langsung menarik perhatiannya. Camille sedang tidak enak badan. Gadis itu memiliki gejala demam dan sesekali batuk. Iris, yang selalu siap, memiliki obat yang biasanya bekerja dengan baik dalam kasus serupa. Jelas bahwa putrinya tidak dalam kondisi untuk pergi ke sekolah hari itu. Namun, sebagai ibu yang berdedikasi dan profesional yang komit, Iris tidak bisa melewatkan tanggung jawab sehari-harinya. Dengan hati-hati, dia memberikan obat pada Camille, memastikan dia merasa senyaman mungkin. Kemudian, dia membuat keputusan yang sulit namun perlu. Dalam situasi luar biasa, Iris memutuskan untuk membawa Camille bersamanya ke tempat kerja. Ini adalah langkah yang belum pernah ia ambil sebelumnya, tetapi mengingat keadaan, itu adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan dia tidak gagal memenuhi komitmennya kepada klien. Setelah tiba di apartemen, Iris memperhatikan bahwa kunci tidak berada di tempat yang disepakati dengan klien.
Menghadapi situasi tak terduga ini, ia memutuskan untuk menekan bel apartemen. Yang mengejutkannya, seorang pria muda muncul dari dalam dengan senyuman ramah. "Kamu pasti Iris, kan?" kata pria muda itu. "Aku Nathan. Aku akhirnya harus bekerja dari rumah hari ini, tapi silakan lanjutkan dengan pembersihan." "Selamat pagi, Pak Nathan. Saya benar-benar tidak berharap menemukan Anda di rumah. Maaf, tapi saya harus membawa putri saya bersama saya. Saya janji dia tidak akan mengganggu," kata Iris, merasa sedikit malu dengan situasinya. Nathan, dengan senyum hangat, menjawab, "Tidak perlu memanggilku, Pak. Cukup Nathan saja. Dan untuk putri Anda, tidak masalah sama sekali. Jika Anda mau, Anda bisa menyalakan film untuknya di TV." Kebaikan dan pengertian Nathan membuat Iris terkejut dengan senang hati. Selama pagi itu, dia melakukan yang terbaik untuk berhati-hati dan diam saat melakukan pekerjaannya. Mengetahui bahwa pemilik apartemen itu sedang fokus pada tugas-tugas kerjanya. Sudah hampir waktu makan siang saat Iris masih sibuk menyelesaikan pembersihan. Pada saat itulah Nathan keluar dari ruangan tempat dia berada. "Iris, saya akan makan siang. Apakah kamu dan putrimu ingin bergabung denganku?" Iris tidak terbiasa menerima begitu banyak perhatian dari seorang klien, tetapi dia juga tidak ingin mengambil keuntungan dari kebaikan Nathan, karena dia sudah begitu baik mengizinkan putrinya menginap di sana. "Terima kasih banyak, Pak Nathan," katanya dengan rasa syukur, "tetapi saya hampir selesai, dan kemudian saya perlu pulang agar putri saya bisa beristirahat sedikit." Nathan bersikeras, sambil tersenyum, "Saya sudah memberitahu kamu bahwa kamu tidak perlu memanggil saya Tuan. Lagi pula, saya tidak setua itu." "Baiklah, saya harap putri kamu segera sembuh. Terima kasih atas pelayanan kamu, dan ini pembayarannya." Pertemuan dengan penghuni apartemen itu meninggalkan kesan mendalam pada Iris. Dia biasa berurusan dengan klien yang jauh dan hubungan bisnis yang dingin, dan perlakuan dengan kesejajaran dan empati menyentuh hatinya dengan dalam. Ini bahkan lebih berarti karena sejarah hidup yang menantang yang membawanya ke momen ini. Iris bertemu dengan Victor, ayah dari Camille, di sebuah pesta. Dia dan teman-temannya masih muda, baru mencapai usia dewasa, dan bersemangat untuk merayakan dan bersenang-senang. Dalam suasana pesta itulah Iris bertemu dengan Victor, seorang pria yang sedikit lebih tua, yang pesonanya akhirnya memikat Iris yang polos. Selama beberapa bulan, mereka bertemu, tetapi Victor tidak pernah menunjukkan minat dalam hubungan serius dengan Iris, sementara wanita muda itu terbuai dengan emosi penuh gairah. Victor menjaga jarak ketika berhubungan dengan keterlibatan keluarga, menghindari komitmen apapun. Dia tidak pernah memperkenalkan Iris kepada keluarganya sendiri, dan ketika mengetahui tentang kehamilannya, reaksinya adalah menghilang tanpa jejak. Dengan pengetahuan terbatas tentang pria itu, Iris mendapati dirinya ditinggalkan, memikul tanggung jawab kehamilan yang tidak terduga dan ketidakpastian masa depan yang menantinya. Meskipun konflik awal yang dihasilkan oleh kehamilan Camille dengan orang tuanya, Iris mendapatkan dukungan mereka sepanjang kehamilan. Ketika Camille akhirnya datang ke dunia ini, keluarga dan teman-teman bersama-sama saling membantu, menyumbangkan pakaian dan popok untuk bayi. Demonstrasi solidaritas ini membantu Iris melewati periode yang penuh tantangan ini. Dengan kekuatan keluarganya dan kehangatan teman-temannya, Iris secara bertahap berhasil bangkit kembali dan membuka jalan ke masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan putrinya. Meskipun Iris menghadapi tantangan yang signifikan, dia harus mengesampingkan mimpinya menjadi seorang perawat. Realitas menjadi seorang ibu dan kebutuhan untuk mendukung putrinya tidak memberikannya waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan studinya. Seminggu telah berlalu sejak terakhir kali Iris membersihkan apartemen Nathan, pelanggan ramah yang telah mengejutkannya dengan kebaikannya. Kemudian, dia menerima pesan dari Nathan, meminta pembersihan baru untuk keesokan harinya. Kali ini, kunci ada di tempat yang disepakati, yang mengejutkan Iris dengan perasaan kecewa. Mungkin, bahkan tanpa sadar,
Dia berharap bisa bertemu pemuda itu lagi. Saat memasuki apartemen, Iris segera menyadari bahwa ada kejutan yang menantinya. Sebuah paket hadiah diletakkan dengan hati-hati di atas meja, disertai dengan catatan yang berbunyi, "Iris, ini adalah hadiah untuk putrimu. Semoga dia menyukainya." Setelah selesai membersihkan, Iris berangkat menjemput putrinya dari sekolah, membawa hadiah yang terbungkus rapi di tangannya. Melihat kebahagiaan di mata Camille saat menerima hadiah itu, membuat Iris terharu. Tindakan kecil penuh kasih sayang dari Nathan membuat Iris merenung tentang bagaimana putrinya bisa diperlakukan oleh seorang ayah yang penuh kasih. Betapa berbedanya jika Victor adalah ayah yang hadir. Pada minggu berikutnya, Iris pergi untuk membersihkan apartemen Nathan lagi, dan kali ini, untuk kejutan baginya, pria muda itu sedang berada di rumah. Dia membuka pintu dengan senyuman ramah dan menyapa Iris. "Halo, Iris. Saya harap saya tidak mengganggu. Hari ini, saya bekerja dari rumah." Iris membalas senyum itu, "Sama sekali tidak. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Bagaimanapun ini adalah rumah Anda." Hari itu, saat Iris melaksanakan tugas pembersihannya, ia dan Nathan terlibat dalam percakapan santai yang mengalir dengan alami, seolah-olah mereka adalah teman lama. Mereka membahas topik sehari-hari, berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan suasana persahabatan yang tulus. Di penghujung hari, Iris pamit, mengucapkan terima kasih lagi kepada Nathan atas hadiah yang telah diberikan kepada putrinya. Dalam beberapa minggu berikutnya, ia terus mengunjungi rumah Nathan sekali seminggu untuk pembersihan. Kadang-kadang, dia mendapati Nathan ada di sana, sementara di lain kesempatan, dia tidak hadir. Nathan, sebagai seorang pengacara yang sedikit lebih tua dari Iris, sesekali berbagi detail tentang kasus-kasus yang sedang ia tangani, sementara Iris menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Suatu hari, saat menjalankan tugasnya, Nathan memberitahu Iris bahwa dia memiliki jadwal pertemuan dengan teman-teman lamanya dari SMA. Dia mengakui bahwa dia tidak terlalu bersemangat untuk pergi, tetapi dia sudah berkomitmen untuk hadir dan sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman ini. Yang benar-benar mengejutkan Iris adalah apa yang dia katakan setelahnya. "Ketika saya di SMA, saya biasa mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menikah atau punya anak. Itu adalah gagasan yang saya miliki saat itu, jadi saya selalu dikenal sebagai bujangan di kelompok itu. Kamu tahu apa yang akan sangat menyenangkan? Jika saya muncul di sana sudah menikah." Pada saat itu, Nathan tampak seperti memiliki ide mendadak. Dia melihat ke arah Iris dan bertanya, "Iris, apakah kamu bersedia menemani saya ke pertemuan ini, berpura-pura menjadi istri saya?" Meskipun dia menganggap ide itu agak tidak biasa, Iris mempertimbangkan bahwa itu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama Nathan. Nathan mengatur seorang pengasuh untuk Camille, memungkinkan mereka berdua, yang berpakaian rapi, untuk menuju ke pertemuan. Iris hampir tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia berdandan dan mengenakan begitu banyak riasan. Itu benar-benar menyegarkan untuk memiliki momen menyenangkan di tengah rutinitas sibuknya. Setibanya di tempat pertemuan, Iris merasakan tangan Nathan di tangannya dan mendengarnya berkata, dengan senyum bercanda, "Jika kita akan berpura-pura bahwa kita sudah menikah, kita harus melakukannya dengan benar." Itu adalah gerakan yang menyenangkan yang membuatnya tersenyum, dan mereka memasuki pertemuan sambil berpegangan tangan. Teman-teman lama Nathan benar-benar terkejut ketika dia memperkenalkan Iris sebagai istrinya. Mereka menggoda dia, bertanya bagaimana dia berhasil meyakinkan bujangan sejati itu untuk akhirnya menikah. Suasana malam itu santai dan menyenangkan, dan sepertinya semua orang menikmati waktu mereka. Seiring berjalannya malam, semakin sulit untuk membedakan apakah Iris dan Nathan hanya berpura-pura atau membiarkan perasaan sejati mereka mengalir dengan bebas. Mereka terus berpegangan tangan, saling bertukar pandang dengan penuh pengertian, dan terlibat dalam percakapan yang meriah dengan teman-teman Nathan. Seolah-olah batas antara berpura-pura dan kenyataan menjadi kabur,
menciptakan perasaan keakraban yang tulus di antara mereka. Teks yang santai itu akan berubah drastis dengan kedatangan teman lama Nathan yang telat. Ketika teman lama ini memasuki tempat tersebut, wajah Iris langsung menjadi pucat. Dia meraih lengan Nathan, suaranya penuh dengan kekhawatiran. "Ingat waktu aku bilang tentang ayah Camille yang menghilang? Dia baru saja masuk." Nathan melihat ke arah yang ditunjukkan, dan matanya membesar saat melihat pria yang baru saja masuk. "Tapi itu teman lamaku, Victor," katanya dengan tidak percaya. "Dia melakukan ini padamu." Iris meminta untuk pergi, dan Nathan segera setuju. Saat mereka akan keluar, mereka berpapasan dengan Victor. Melihat Nathan dengan Iris, Victor mengenalinya, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Dengan nada ofensif, dia berkata, "Halo, Nathan. Apa yang kamu lakukan dengan wanita penipu ini? Sepertinya dia akhirnya berhasil menipu seseorang." Nathan, yang mengenal Iris dengan baik dan tahu bahwa semua kata-kata Victor adalah bohong, merespon dengan tegas. "Victor, kamu tidak berhak menghina Iris. Dia adalah wanita pekerja keras dan terhormat. Sekarang, maafkan kami akan pergi." Dia kemudian pergi bersama Iris, meninggalkan kata-kata kasar Victor dan memilih untuk melindungi martabat dan integritas temannya. Itu adalah sebuah isyarat dukungan yang semakin memperkuat ikatan mereka. Sudah berada di dalam mobil dan dengan emosi lebih terkendali, Iris mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nathan karena berdiri di sisinya dalam situasi sulit tersebut. "Iris, Victor telah terbukti menjadi seorang bajingan yang perlu bertanggung jawab. Saya bisa membantumu membuatnya mengakui Camille sebagai putrinya," kata Nathan. Namun kata-kata Iris akan mengejutkannya. "Saya selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya jika Victor telah tinggal bersamaku dan menjadi seorang ayah bagi Camille. Tetapi hari ini saya mendapatkan bukti bahwa saya tidak ingin pria itu dalam hidupku, apalagi dalam hidup putriku. Saya telah bekerja keras dan berhasil merawatnya tanpa bantuannya. Dia tidak butuh seorang ayah yang menolaknya." Nathan memandang Iris dengan penuh kekaguman dan bertanya, "Dan bagaimana dengan aku, Iris? Apakah kamu ingin aku ada dalam hidupmu?" "Ya, Nathan, aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku," jawab Iris sambil tersenyum. Keduanya berbagi ciuman manis dan penuh gairah, menandai awal babak baru dalam hidup mereka. Hubungan mereka terus menguat, dan Nathan merasa bahwa akhirnya dia telah menemukan seseorang dengan siapa dia bisa membayangkan masa depan bersama. Camille, anak perempuan Iris, juga mulai menyukainya, dan ikatan di antara ketiganya semakin berkembang. Setelah beberapa waktu, Iris dan Nathan memutuskan untuk menikah. Itu adalah momen perayaan dan pemenuhan bagi mereka, dan juga memungkinkan Iris untuk mengejar mimpinya menjadi perawat. Cerita tentang Iris, Nathan, dan Camille mengajarkan kita pelajaran berharga tentang meninggalkan masa lalu, yang diwakili oleh Victor, di belakang. Terkadang, orang-orang yang seharusnya ada di sisi kita gagal memenuhi tanggung jawab dan harapan mereka, menyebabkan kekecewaan dan rasa sakit. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa kita tidak terbatas oleh tindakan orang-orang yang telah menyakiti kita. Iris memilih untuk tidak membiarkan ketidakhadiran Victor menentukan nasibnya dan nasib putrinya. Sebaliknya, dia fokus membangun kehidupan yang layak dan penuh kasih untuk Camille, dengan dukungan tulus dari Nathan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.